Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Lodera Adnyani dari kelas D semester 4 dengan NIM 1911031208 nomor absen 15 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video mengenai penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pecahan. Nah, kita akan mempelajari mulai dari pengertian pecahan, jenis-jenis bilangan pada pecahan, dan operasi hitung pada pecahan yang terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu dimulai dari pengertian pecahan. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa itu pecahan? Nah, sebelum kakak memberitahu apa itu pecahan, kakak punya contoh. Nah, di sini kakak punyai satu bungkus spidol warna-warni yang terdiri dari 12 spidol. Nah, sekarang kakak akan bagi spidol ini menjadi 4 bagian. Kakak akan membuatkannya. Kakak bagi jadi 4, yaitu 3 masing-masing, jumlahnya 3 spidol. Ada 1, 2, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, spidol ini sudah kakak bagi menjadi 4, masing-masing jumlahnya adalah 3. Nah, jadi kita dapat mengatakan ini sebagai pecahan karena kita memecah atau membagi satu bungkus spidol yang isinya 12 menjadi 4 bagian yang terdiri dari 3 buah spidol dalam masing-masing bagian tersebut. Nah, kakak sudah membaginya menjadi 4 bagian. 4 bagian spidol. Nah, ini dinamakan pecahan 1/4. Artinya, spidol ini telah dibagi menjadi 4 bagian dalam satu bungkus. Kakak akan memberikannya pada masing-masing teman kakak. Teman kakak yang pertama mendapatkan 1 bagian spidol yang terdiri dari 3 spidol. Kemudian teman kakak yang kedua mendapatkan 3 spidol bagian yang kedua. Dan teman kakak yang ketiga mendapatkan bagian ketiga, yaitu 3 spidol. Dan bagian keempat diberikan pada teman kakak. Nah, jadi itu dapat kita ketahui bahwa pecahan tersebut telah menjadi 1/4. Artinya, dalam satu bungkus tersebut telah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dari contoh yang telah kakak berikan sebelumnya dengan menggunakan spidol, itu kita bisa sebut dalam pecahan, yaitu pecahan 1/4. Nah, karena kakak sudah memberikan contoh, jadi dapat kita ketahui bahwa pengertian pecahan adalah bilangan atau bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu angka pertama disebut dengan pembilang dan angka kedua disebut dengan penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya mana yang disebut dengan pembilang atau mana yang disebut dengan penyebut, kakak akan berikan contohnya. Berikut adalah contohnya. Sini kakak akan memberikan contoh dari pecahan. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya pada pengertian pecahan, pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka yang disebut, angka pertama disebut dengan pembilang dan yang kedua disebut dengan penyebut. Nah, contohnya misalnya kakak punya 1/4. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan yang dimana 1 ini disebut dengan pembilang.
pembilang. Kemudian 4 disebut dengan penyebut. Nah, pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka yang bilangan pertama disebut dengan penyebut, bilangan pertama disebut dengan pembilang, bilangan kedua disebut dengan penyebut. Nah, ini kita bisa baca dengan 1/4. Nah, kakak berikan contoh lagi. Misalnya 3/5. Nah, mana yang disebut dengan pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut? Ya, benar sekali, 3 merupakan pembilang dan penyebutnya ya 5 merupakan penyebut. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, misalnya 5/6 atau 7/8, misalnya 1/2. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, dan yang ini dibaca 1/4 dan itu juga yang lainnya. Nah, sekarang karena kita sudah membahas mengenai pengertian pecahan, yang dimana pengertian pecahan yaitu pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu penyebut dan pembilang, dan kakak sudah memberikan contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, pecahan per mil, dan pecahan senilai. Nah, untuk pertama kakak akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Kemudian nanti kakak akan memberikan contoh dari masing-masing jenis-jenis pecahan tersebut agar adik-adik bisa memahami atau mengetahuinya lebih baik lagi dari jenis-jenis pecahan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu, yaitu dari yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti yang kakak contohkan pada pengertiannya, yaitu misalnya 1/4, 2/3, 1/3, dan 2/5. Nah, yang kedua merupakan pecahan campuran. Jenis kedua dari bilangan pecahan adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan pecahan bulat, pembilang, dan penyebut. Nah, yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal merupakan pecahan yang biasanya didapat atau hasil dari pembagian bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan biasanya pada pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Nah, yang keempat merupakan pecahan persen. Nah, pecahan persen ini merupakan suatu bilangan yang dapat dibagi 100 atau suatu bilangan yang dibagi 100. Nah, yang kelima yaitu pecahan per mil. Pecahan per mil merupakan pecahan atau suatu bilangan yang dibagi 1000. Yang sebelumnya pecahan persen dibagi 100. Nah, pecahan per mil ini adalah suatu bilangan yang dibagi 1000. Nah, yang terakhir yaitu pecahan senilai. Nah, pecahan senilai atau bilangan pecahan senilai dapat dikatakan memiliki nilai yang sama apabila pembilang dan penyebutnya dapat dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Nah, itu merupakan pengertian dari masing-masing jenis-jenis pecahan. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh dari masing-masing jenis-jenis pecahan, mulai dari contoh dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, pecahan per mil, dan pecahan senilai. Berikut merupakan contohnya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu ada
pecahan biasa. Nah, pecahan biasa contohnya seperti yang kakak jelaskan tadi, itu contoh pecahan biasa, yaitu ada misalnya 1/3, 1/2, terus 2/3, 5/8. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini misalnya seperti yang pertama contohnya misalnya 4, 1/3, terus 6, misalnya 2/3. Nah, seperti pengertiannya, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat 4 ini, 6, pembilang, dan penyebut. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan campuran. Nah, selanjutnya ada pecahan desimal. Yang ketiga, pecahan desimal. Nah, contohnya itu ada 0,3 yang diperoleh dari 3 dibagi 10 adalah 0,3. Kemudian ada 0,50 diperoleh dari 50 dibagi 100. Nah, hasilnya 0,50 dan ini 0,3 diperoleh dari 3 dibagi 10. Kemudian yang keempat ada pecahan persen. Nah, contohnya ada 20% yang dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100. Hasilnya adalah sama dengan 0,2. Kemudian ada 45% yang nilainya sama dengan 45/100. Yang nilainya atau hasilnya sama dengan 0,45. Nah, yang kelima ada pecahan per mil. Contohnya ada 10
seperti persen tapi berisi 0. Dibaca 10 per mil. Dan nilainya sama dengan 10 per 1000 sama dengan 0,01. Kemudian ada 70 sama dibaca 70 per mil dan nilainya sama dengan 70 per 1000 sama dengan 0,07. Nah, yang selanjutnya ada pecahan senilai. Yang keenam, contohnya ada 1/3 sama dengan, nah kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, misalnya dengan 2. 1/3 kita kalikan 2, sama-sama dikali 2, satunya dikali 2 dan 3-nya juga dikali 2, maka hasilnya sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini bisa dikatakan senilai karena bisa dikalikan dengan angka yang sama, dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sama seperti operasi hitung bilangan pada umumnya, pada bilangan pecahan juga terdapat operasi hitung, yaitu ada 4 operasi hitung yang terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pembagian, dan operasi perkalian. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh dari masing-masing operasi tersebut untuk membahas atau contoh perhitungan dari operasi pecahan atau operasi bilangan pecahan dari masing-masing keempat operasi. Nah, berikut merupakan contohnya. Nah, ini merupakan contoh operasi penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di sini kakak sudah punya soal, yaitu 2/3 ditambah 2/5. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, pertama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung menjumlahkannya, misalnya 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 5 sama dengan 8, itu tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan cara KPK. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai KPK. Nah, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nilai kedua penyebut perlu diubah menjadi 15. Nah, sekarang kita akan selesaikan dengan mengubah penyebutnya. Penyelesaian. Dua per 3 ditambah 2/5. Nah, kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK, yaitu supaya menjadi 15 sama ada dikali 5 dan ada dikali 3, itu 2/3
dikali 5 supaya mau 15, ditambah 2 per 5 ini dikali 3. Nah, kemudian kita akan mengoperasikannya. 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka sekarang setelah penyebutnya sudah sama, maka kita baru bisa menjumlahkannya, yaitu hasilnya adalah 10 ditambah 6 sama dengan 16, dan ini tidak perlu dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 15. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh operasi pengurangan bilangan pecahan. Kakak menggunakan soal yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini menggunakan operasi pengurangan. Nah, kita bisa selesaikan dengan seperti yang tadi, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang kakak akan mulai, yaitu 2/3 dikurang 2/5. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2/3 ini dikali 5 dikurang 2/5 ini dikali 3. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10, per 3 dikali 5 sama dengan 15, dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita bisa langsung kurangkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 10 dikurang 6 sama dengan 4, dan penyebutnya dibiarkan, yaitu 15. Penyebutnya itu 15. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh perkalian dari bilangan pecahan. Kakak menggunakan soal yang sama, yaitu sebelumnya, tetapi penyelesaiannya kita menggunakan perkalian, yaitu ada 2/3 dikali 2/5. Nah, ini kita akan selesaikan dengan perkalian. Kakak akan mulai, yaitu 2/3 dikali 2/5. Nah, perkalian ini baru kita bisa langsung kalikan antara 2 dikali 2 dengan 3 dikali 5. 2 dikali 2 dan 3 dikali 5. 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 5 sama dengan 15. Mengapa ini tidak menyamakan penyebutnya terlebih dahulu? Jika menyamakan penyebutnya juga, maka ini akan dikalikan 2 kali. 3 dikali 5 ini kan dikalikan 2 kali, sehingga penyebutnya tidak akan 15. Makanya bisa dikalikan langsung atau sekali saja. Nah, yang terakhir yaitu contoh pembagian bilangan pecahan. Kakak menggunakan soal yang sama, yaitu 2/3 dibagi 2/5, tetapi penyelesaian ini menggunakan pembagian. Nah, kakak mulai yaitu dengan 2/3 dibagi 2/5. Dapat kita selesaikan dengan 2/3. Kita dapat menyelesaikan pembagian ini karena ini tidak bisa langsung dibagi, itu dengan perkalian, namun pembaginya ini kita balik. Maksudnya dibalik, itu dari 2/5 menjadi 5/2 karena akan kita kalikan. 5/2. Nah, kita sudah baliknya, baru sekarang kita bisa menghitungnya
dengan cara perkalian. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau dapat juga kita sederhanakan, itu sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini merupakan bentuk sederhana dan hasilnya. Nah, itu tadi kita telah membahas mengenai konsep pecahan atau konsep bilangan pecahan, mulai dari pengertian, jenis-jenis pecahan, dan operasi hitung dari bilangan pecahan serta contoh-contohnya. Nah, cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua, dan jika dalam penyampaian materi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kakak tutup atau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran penanaman konsep bilangan pecahan di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam video tersebut, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.